Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battletrop The Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan dan yang lainnya tiba di istana dasar lautan, Xiaoyan lalu berkata, "Cao Chang'an, mereka ada di dalam sana." Mendengar itu, Jin Chantao pun sangat khawatir. "Oh ya, sepertinya mereka hanya tinggal berlima saja," ucap dari Jin Chantao. "Kalau begitu ayo kita segera ke sana," jawab dari Xiaoyan. Mereka pun segera bergegas untuk memasuki istana lebih dalam lagi, tanpa mengkhawatirkan dan meminta izin dulu kepada Raja Lautan. Saat ini, prajurit di sekitaran mereka pun langsung mengangkatkan senjata mereka. Melihat itu, Yang Mulia Ketiga lalu berkata, "Hei, letakkan semua senjata kalian," ucap dari Yang Mulia Ketiga. Xiaoyan pun lalu menuju istana itu lebih dalam lagi. Begitu mereka memasuki istana yang lebih dalam lagi, air laut di sekitarnya tampak berwarna merah dan bau darah pun mulai tersebar di mana-mana. Di aula itu mereka melihat 5 sosok dan semuanya telah berlumuran darah. Dan ketika Jin Chantao melihat itu, dia pun segera memeriksa luka-luka dari kelima orang itu. Mereka semua tidak sadarkan diri. Ini mungkin karena terlalu banyak kehilangan darah. Jin Chantao pun segera mengeluarkan ramuan penyembuhan dan memberikannya kepada setiap orang. Untungnya meskipun mereka semua terluka parah, mereka belumlah mati. Hei, apakah kalian semua adalah teman-teman dari mereka? Di ujung istana itu ada sebuah bayangan merah yang sedang duduk. Dia pun segera berteriak kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera melihat bayangan itu. Siput laut berwarna merah itu sedang duduk di atas tahtanya. Penampilannya pun sedikit berbeda dengan siput yang lainnya. Dia nampak lebih kejam. Ternyata dia adalah ratu dari siput laut. Dia adalah ratu siput laut, ucap dari Judy kepada Xiaoyan. Jin Chantao pun lalu mengangkat kepalanya. Dan kemudian dia pun menatap ratu siput laut itu dengan penuh niat membunuh yang sangat kuat. Namun ketika Jin Chantao akan menyerangnya, Xiaoyan lalu memegang pundaknya dan melirik Jin Chantao. Kemudian Xiaoyan pun lalu berkata kepada Ratu Laut Siput itu, "Senior, aku ingin tahu siapa yang telah melukai mereka," tanya dari Xiaoyan. Ratu Siput Merah itu pun lalu menjawab, "Jika aku berkata bukan aku yang melakukannya, apakah kamu akan mempercayainya? Jika begitu, setidaknya Anda mengetahui siapa yang melukai mereka," ucap dari Xiaoyan. "Sejujurnya aku tidak tahu siapa yang melukainya. Aku juga penasaran. Bagaimana caranya kalian bisa sampai ke sini?" "Oh ya, adik ketiga, apakah kamu yang membawa mereka ke sini?" tanya dari Ratu Siput Laut. "Yang Mulia, salah satu dari mereka memiliki darah klan Neptunus," ucap dari Yang Mulia Ketiga. Begitu ya," jawab dari Ratu Siput Laut. Lalu akhirnya dia pun menatap ke arah Judy. Sepertinya dia memang memiliki keturunan keluarga Neptunus. Tetapi kekuatan darahnya sangatlah tipis. Tampaknya keluarga Neptunus sekarang sudah lemah ya. "Hei, keluarga Neptunus masih berjaya dan makmur. Berhati-hatilah dengan kata-katamu itu," jawab dari Judy. "Seseorang dengan garis keturunan Neptunus yang sangat tipis berani-beraninya menentangku. Aturan yang ditetapkan oleh para leluhur di zaman dulu memang sudah tertulis dengan sangat jelas. Dan keluarga Neptunus memanglah melindungi keluargaku. Tetapi sekarang kontraknya sudah melemah. Aku bisa saja mengampuni kalian demi menghormati para leluhurku. Namun perhatikanlah nada dan sikap berbicaramu itu. Aku merasa tidak senang dengan sikapmu kepadaku saat ini," ucap dari Ratu Siput Laut. "Anda belum menjawab pertanyaanku yang aku ajukan.
Ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar menginginkan jawaban dariku? Jika ini aku lakukan, maka apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Ucap dari siput laut. Aku tidak peduli siapa dirimu atau jika kamu seseorang wanita. Yang aku inginkan hanyalah pertanggungjawaban atas kata-katamu. Tolong jawab aku dengan jujur, ucap dari Xiaoyan. Selama percakapan ini, jari-jari Xiaoyan pun merasakan gelombang yang aneh. Gelombang ini sebenarnya adalah sebuah kutukan. Kalau begitu baiklah, sebutkan namamu dulu. Tanya dari Ratu Siput Laut. Baiklah kalau begitu, namaku adalah Xiaoyan. Cepat jawab pertanyaanku, karena kesabaranku sudah sangat terbatas. Jawabannya adalah apa yang aku katakan pertama kali, dan itu adalah jawaban yang sebenarnya, ucap dari Ratu Laut. Hah, kamu benar-benar bermain-main dengan api, ucap dari Xiaoyan. Dia pun segera menyulut apinya, dan suhu air di sekitarnya pun tiba-tiba mendidih. Setelah itu, Ratu pun lalu berkata, kalian memang terlalu sombong. Berani-beraninya menyerangku di wilayah kekuasaanku. Setelah itu, para prajurit pun langsung berkumpul dan mengepung tim Verlas. Tim Verlas dan wilayah tim laut pun segera bersiap untuk bertempur kali ini. Dan suasana kedua belah pihak pun tiba-tiba menjadi tegang. Tidak lama kemudian, pertarungan itu pun lalu terjadi. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit lalu melapor. Ratu, yang mulia pertama dan yang mulia kedua telah terbunuh, ucap seseorang dengan sangat gelisah dan tergesa-gesa. Ratu mendengar itu, dia lalu berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yang mulia pertama dan yang mulia kedua bertarung melawan 100 orang. Di antara mereka ada seseorang Dausian bintang 8. Baik yang mulia pertama dan yang mulia kedua telah dikalahkan dan dibunuh oleh seseorang Dausian bintang 8 itu, ucap dari prajurit laut. Dausian bintang 8? Kalau begitu aku akan segera ke sana, ucap Ratu Laut. Dia pun segera melupakan Xiaoyan yang berada di istana. Namun Xiaoyan menghalanginya. Baiklah, kali ini aku akan jujur kepadamu. Teman-temanmu itu diserang oleh orang lain. Justru para siput lautlah yang telah membawa mereka ke sini dan menyelamatkan mereka. Jika tidak, mereka semua pasti akan mati, ucap dari sang ratu. Lalu kenapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak meragukan kata-kata ratu itu, karena dia tahu dan telah memeriksa Zhao Chang'an. Dan luka di tubuhnya sama sekali tidak ditemukan luka kutukan. Dan dia secara langsung menggambarkan bahwa Zhao Chang'an pasti telah menghadapi pertempuran dengan tim yang lebih kuat dari mereka. Namun mereka bukanlah siput laut. Jumlah orang yang membobol gunung ini sudah mencapai ratusan orang. Memang beberapa tim telah dihancurkan oleh prajurit siput laut ini. Dan mereka menemukan teman-temanmu di dalam keadaan yang terluka. Namun selain mereka, pasukanku juga menemukan beberapa mayat. Kamu bisa melihatnya sekarang, ucap dari Ratu Siput Laut. Lalu Ratu Siput Laut pun memerintahkan orang-orang untuk mengangkat mayat-mayat itu. Mayat-mayat ini telah hangus terbakar dan tidak bisa diidentifikasi. Nan Erming lalu mengamati mayat-mayat ini. Dan dia melihat wajah mayat ini terbakar. Tetapi wajahnya masih bisa dilihat dengan sangat jelas olehnya. Xiaoyan, lihatlah. Sepertinya aku mengenal orang ini, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan pun lalu berjalan mendekati mayat itu. Xiaoyan juga sepertinya mengenali orang ini dengan sekilas. Mungkin orang ini adalah bawahan Geng Ping. Saat Xiaoyan melihat itu, dia lalu berkata, benar saja, aku rasa Geng Ping ini memiliki tujuan yang tersembunyi. Kali ini aku pasti akan mengetahuinya. Cepat atau lambat, ucap dari Xiaoyan. Ya, sekarang kamu sudah tahu jawaban dari pertanyaanmu itu, bukan? Sekarang kamu bisa pergi dari tempat ini, ucap dari Ratu Siput Laut. Setelah berbicara, Ratu Siput Laut pun maju satu langkah. Dan semua prajurit siput laut sudah bersiap untuk berperang. Tunggu sebentar. Aku pikir kita bisa membuat aliansi kali ini, ucap dari Xiaoyan.
Begitu mendengar kata-kata Xiaoyan itu, Ratu Siput Laut pun terkejut. Tunggu dulu, kekuatanmu hanyalah Dausian bintang 5. Dan kita akan menghadapi seseorang Dausian bintang 8. Bahkan mungkin aku sendiri tidak bisa menandinginya. Kamu harus pergi dari sini dengan cepat dan jangan sampai bertemu dengan mereka, ucap dari Ratu Siput Laut. Mendengar kata-kata sang ratu, Xiaoyan pun kembali berkata, "Jika Anda tidak bersedia membuat aliansi dengan kami, bisakah kali ini aku pergi bersamamu? Mereka telah menyakiti temanku. Entah itu Dausian bintang 8 ataupun 7, aku akan tetap menghadapi mereka," ucap dari Xiaoyan. Karena kegigihan Xiaoyan, sang ratu pun lalu berkata, "Baiklah kalau kamu memaksa. Tetapi aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dan teman-temanmu kali ini," jawab dari sang ratu. Sedangkan di luar istana sudah ada puluhan ribu prajurit siput laut. Dan ketika Ratu Siput Laut keluar dari istana, mereka semua pun pergi bersama-sama. "Cincantao, kamu di sini saja untuk merawat mereka yang terluka. Nanti aku akan kembali setelah menyelesaikan pertempuran ini," ucap dari Xiaoyan kepada Cincantao. "Xiaoyan, untungnya kita tidak berurusan dengan orang-orang siput laut ini. Tentara mereka sangat banyak sekali. Aku rasa Dausian bintang 8 itu pun pasti berhasil ditundukkan oleh mereka kali ini," ucap dari Xiaozan yang melihat pasukan dari siput laut. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Lalu dia melihat ke dasar laut yang lebih dalam lagi. Cahaya biru dipancarkan dari sana menjadi semakin jelas. Xiaoyan pun semakin yakin bahwa Fallen Heart pasti ada di suatu tempat di dasar lautan ini. Namun Zhou Chang'an dengan tim Guyan Protosnya sekarang telah terluka parah. Jadi dia harus menunda pencarian Fallen Heart ini. Sementara itu, di suatu tempat di dasar lautan, pertemuan di sini sudah hampir berakhir. Pada saat ini, hanya ada beberapa pasukan siput yang tersisa. Dan semuanya sudah terluka parah. Di hadapan pasukan siput laut ini ada hampir 100 orang. Dan yang memimpin orang-orang ini adalah Geng Ping. Namun yang mengherankan, Geng Ping awalnya hanya memiliki 1 lusin anggota saja. Kini anggotanya telah mencapai 100 orang. Dan mereka semua sudah mengganti seragam yang sebelumnya mereka kenakan pada saat ini. Saat ini pun wajah Geng Ping pun sedikit berubah. Dan dia juga mengubah namanya menjadi Moni. Hanya suaranya saja yang tidak berubah. "Suesi, sudahkah kamu menyelesaikan itu?" ucap dari Moni, yaitu Geng Ping. Suesi lalu mengangkat tangannya. Dan sebuah tanda pun muncul di lengannya. Melihat itu, Geng Ping pun lalu berkata, "Baiklah, dengan tanda perintah iblis yang sudah berada di tangan kita, kita bisa menyelamatkan tuanku dari segel dewa putih itu, bukan?" ucap dari Geng Ping atau Moning. Lalu Moning pun mengeluarkan sebuah benda hitam di lengannya. Benda itu pun lalu bergetar. "Sepertinya Xiaoyan juga ada di sini," ucap dari Moning. Tiba-tiba ada seseorang yang datang memberikan laporan kepada Moning. "Yang mulia Moning, mereka sudah tiba di sini," ucap dari orang itu. "Mereka? Siapa mereka? Cepat beritahu aku," ucap dari Moning. "Mereka adalah pasukan siput laut dan jumlahnya sangatlah banyak. Mungkin ada sekitar puluhan ribu. Mereka datang ke arah kita dengan cepat," ucap dari bawahan Geng Ping. "Puluhan ribu? Aku tidak menyangka jumlah mereka akan sebanyak itu. Tetapi jika kekuatan mereka semua sama seperti sebelumnya, walaupun jumlahnya puluhan ribu, aku pasti bisa membunuh mereka semua dengan sangat mudah," ucap dari Moning sambil tertawa. Kemudian dia pun menghadap ke arah semua anggota timnya. "Bersiaplah untuk bertarung kali ini. Kita harus menyelesaikan ini sebelum kita pergi untuk menyelamatkan tuanku," ucap dari Moni ataupun Geng Ping. Kekuatan kuil 1000 sihir juga sangatlah terkenal di dunia ini. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri di belakang Moning semuanya terlihat sangat aneh. Sekilas, mereka bukan seperti orang-orang biasa. Dan kebanyakan orang ini memiliki topeng di wajah mereka.
dan mereka tidaklah berkomunikasi satu sama lainnya alias diam-diam saja atau acuh tak acuh. Di kuil seribu sihir atau yang dikenal dengan kuil Wanmo, tidak ada hubungan harmonis antara orang-orang. Hubungan mereka kompetitif, dan yang lemah akan mati, yang kuat akan bertahan. Kekuatan tempur ratusan orang dari kuil Wanmo ini tidaklah lebih tinggi dari Yixiang ataupun Jiangya dari aliansi dewa. Namun tentu saja kali ini kuil Wanmo sudah mempersiapkan hal ini sudah lama, dan tujuan mereka bukanlah ingin memenangkan perlombaan itu. Pasukan siput laut pun dengan cepat mendekati tempat di mana para orang-orang kuil Wanmo berada, termasuk King Ping. Dalam perjalanan Xiaoyan, dia menatap ke arah Judy dan dia memiliki pertanyaan yang belum sempat dia tanyakan kepada Judy. Dia merasakan keanehan. Bukankah di kompetisi ini sudah ditetapkan bahwa jumlah tim yang mereka bawa tidak boleh lebih dari 20 orang? Kamu memiliki anggota lebih dari 20 orang. Dan ini tidaklah sesuai. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Tanya dari Xiaoyan kepada Judy. Sebenarnya ini adalah rahasia yang tidak boleh aku ungkapkan. Namun karena sekarang setelah aku sudah mengenalmu dengan sangat baik, aku akan mengatakan rahasia ini kepadamu. Kamu mungkin tidak akan menyadari bahwa selama ilusi pertama dan kedua, semua tim berada di bawah pengawasan. Namun itu tidak berlaku untuk fantasi ketiga ini. Semua orang tidak bisa mengawasi tim-tim yang berada di sini. Dan itu sesuatu yang legal untuk dilakukan. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu terkejut. Dia benar-benar tidak mengetahui banyak hal kali ini. Xiaoyan, apakah ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Tanya dari Judy. Oh tidak, lanjutkan saja perkataanmu, ucap dari Xiaoyan. Judy pun lalu mengangguk. Jika aku ketahuan, maka timku ini akan langsung didiskualifikasi. Jadi aku melakukan sesuatu ini agar tidak diketahui para penyelenggara kompetisi ini. Lalu bagaimana caranya? Tanya dari Xiaoyan sedikit penasaran. Metode ini bisa dilakukan, tetapi juga sangat beresiko. Metode ini sangatlah sederhana. Jadi pada kompetisi sebelumnya ada beberapa anggota tim laut yang bersembunyi di sini. Dan persembunyian ini hanya bisa dilakukan di sini karena tempat ini cukup stabil dan bisa ditinggali untuk waktu yang lama, ucap dari Judy. Namun kelemahan dari metode ini adalah begitu banyak bahaya yang akan terjadi. Itu karena banyak tim yang menggunakan metode ini dan banyak bahaya di tempat ini. Bahkan tim lautku juga ada yang terbunuh dan yang selamat bersembunyi di dalam kolam yang dalam. Akan tetapi sebelum itu aku malah tertangkap olehmu, ucap dari Judy. Oh, jadi itulah cerita sebenarnya, ucap dari Xiaoyan. Ya, kita juga harus segera bergegas dan aku sepertinya merasakan firasat yang buruk kali ini, ucap dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, benarkah Xiaoyan? Hah, sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Ya, baiklah kalau begitu. Ayo kita lihat saja apa yang akan terjadi di depan sana. Xiaoyan yang saat ini tertinggal jauh oleh pasukan siput laut, dia pun segera menambah kecepatannya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan sadar bahwa Morning itu adalah Judy? Judy lagi adalah Genping ya. Si Genping ini entah nggak tahu kenapa dia bisa berubah menjadi sosok Morning ya, dan mungkin ada ya sebenarnya dia menyimpan rahasia gitulah atau ada tujuan lain dia memasuki kompetisi ini. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.